Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya. Pada video kali ini saya akan memperbaiki barang-barang yang waktu kemarin saya dapatkan dari tukang pengepul rongsokan. Dan yang saya pegang ini adalah lampu emergency merek Sunpro tipe S3320. Oke, saya akan coba dulu dan menganalisa kerusakan pada lampu ini. Untuk mode utamanya ternyata lampu ini masih hidup. Sekarang saya akan tes lampu ini ketika di mode emergency. Untuk mode emergensinya, biasanya lampu emergency hanya memegang pin ulir ini dan pin atasnya. Lampu harusnya bisa menyala. Tapi di sini lampu tidak hidup. Dan saya akan coba dengan saklar gantungnya. Dan hasilnya sama saja. Lampu ini tidak mau hidup untuk mode emergensinya. Analisa saya mungkin baterai dari lampu ini sudah rusak. Oke, sekarang kita langsung buka saja lampunya. Kita lihat dalamannya seperti apa. Ini dia. Di sini ada PCB lampu dan di bawahnya ada modul lampunya. Dan terlihat ada kapasitor yang sudah meledak. Hanya tersisa karetnya saja. Dan ini songket untuk baterai. Oke, saya akan buka lagi bautnya. Dan ini dia baterainya. Lampu ini menggunakan baterai litium. Dan ini penampakan belakang modul PCB lampunya. Saya akan amati dulu jalur-jalurnya dan mencoba memahami cara kerja modul pada lampu ini. Dan saya akan cari kapasitor yang meledak, jalurnya mengarah kemana. Ini PCB-nya double layer ya. Atas bawah ada jalurnya. Dan cukup menyulitkan untuk dilihat jalurnya karena PCB-nya ini berwarna putih semua. Saya akan coba cek baterainya apakah masih menyimpan tegangan. Di sini baterai terbaca 0 volt, tidak ada tegangan sama sekali. Nanti saya akan langsung ganti aja baterai ini. Ini dia baterainya. Kapasitasnya bertuliskan 4350 mAh. Padahal baterai yang bodinya agak besar dari ini itu saya pernah temukan dan berkapasitas real hanya 3300 mAh. Saya akan coba dulu dengan baterai yang lain apakah mode emergensinya masih hidup. Dan di sini lampu menyala ketika saya coba dengan baterai yang lain. Berarti benar lampu ini yang bermasalah ialah baterai litiumnya. Tapi di sini saya masih meraba-raba dan coba mencari tahu bagaimana cara kerja modul lampu emergensi ini. Dan lampu emergensi ini sepertinya memiliki mode-mode tertentu. Dan saya coba cari tahu dulu bagaimana cara kerja mode pada lampu ini agar bisa mengeluarkan warna sesuai dengan keinginan kita.
Di sini saya masih bingung bagaimana cara kerja mode pada lampu ini. Kita ganti kapasitornya saja dulu biar lebih mempersingkat waktu. Oke, di sini kapasitor sudah terlepas dan tadi saya coba membaca jalurnya. Ternyata di sini adalah blok power supply-nya, dan power supply ini mempunyai dua output. Output pertama dia mengarah ke modul lampu, dan output kedua dia mengarah ke IC regulator untuk mencharger baterai litiumnya. Dan kapasitor yang meledak ini adalah kapasitor filter tegangan yang keluar dari SMPS, dan arah jalur tegangannya menuju IC regulator untuk pengisian baterai litiumnya. Saya pasang dulu kapasitor penggantinya. Saya percepat videonya karena ini PCB-nya double layer, jadi pemasangannya agak susah. Tanpa membersihkan timah pada lubang PCB-nya, saya langsung coba pasang kapasitornya. Dan inilah hasil dari pergantian kapasitor tadi. Sekarang saya akan coba tes lagi modul lampunya. Dan saya di sini masih bingung bagaimana cara mode pada lampu ini bisa bekerja supaya warna yang dikeluarkan bisa sesuai dengan keinginan kita. Dan ketiga pada mode lampu ini adalah hidup cuma kuning, hidup putih dan kuning, hidup cuma putih. Dan di sini setelah saya coba-coba, modul akan berganti warna ketika baterainya dilepas dan dipasang kembali. Dan sepertinya bukan seperti itu cara untuk mengganti mode warnanya. Kita akan cari lagi caranya kayak gimana. Sekarang kita pastikan dulu saja apakah modul pengisian untuk baterainya bekerja. Jika modul pengisiannya ini bekerja, berarti memang baterainya yang sudah rusak. Dan di sini saya akan nyalakan lampunya dengan listrik PLN. Dan saya akan ukur output pada modul chargernya. Oke, di sini lampu sudah terhubung ke listrik PLN dan saya akan ukur langsung. Terlihat di multitester terbaca 5,5 volt untuk penchargeran pada baterai ini. Di awal baterai ini sudah saya cek dan hasilnya 0 volt, dan ketika saya ukur bahwasanya modul dari SMPS-nya mengeluarkan 5,5 volt, sedangkan soket pada baterai ini sedang terpasang ke modulnya, dan baterai tidak dapat menahan arus listrik yang keluar dari modul. Artinya baterai ini kondisinya terputus karena tidak bisa menahan arus listrik yang keluar dari modul chargernya. Dan ini dia hanya mengeluarkan 0,01 volt ya. Dan tegangan yang keluar dari modul chargernya menurut saya 5,5 volt itu terlalu besar. Terkecuali modulnya memiliki sistem proteksi ketika tegangan menyampai 4,2 volt, charger akan terputus. Mungkin tegangan 5,5 volt masih bisa dimaklumi. Tapi jika dipikir, seandainya baterainya ini rusak karena kelebihan volt, harusnya baterai ini rusaknya itu meledak, bukan terputus. Artinya,
Modul chargernya ini sepertinya sudah memiliki proteksi yang bisa memutus arus ketika tegangan sudah mencapai 4,2 volt. Sekarang saya akan langsung ganti saja baterainya dengan baterai bekas laptop ya. Di sini songket bawaan baterainya saya lepas dan akan saya pasang ke baterai penggantinya. Jangan lupa untuk merapihkan dan melakban semua bodi baterainya untuk menghindari konslet ketika bersentuhan dengan modul ataupun ulir pada lampu ini. Sekarang saya akan coba-coba lagi bagaimana modenya ini bisa bekerja. Oh, ternyata untuk mengganti modenya ketika dihidupkan dan dimatikan harus mempunyai jeda sekitar 3 detik. Baru warna lampunya bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Oke, kalau begitu kita tinggal rapihkan saja lampunya. Kita pasang kembali seperti semula. Oke, coba dulu. Ini PCB lampunya mengganjal. Ternyata gara-gara kapasitor yang tadi saya ganti itu terlalu panjang. Saya akan copot lagi kapasitornya dan mengganti kapasitor ini dengan ukuran yang lebih kecil, biar ketika PCB-nya dipasang tidak mengganjal pada kapasitor. Dan ini dia kapasitor, saya ganti lagi. Saya ganti yang tingginya sama dengan kapasitor bawaannya. Sekarang saya akan coba pasang lagi. Oke, sudah tidak mengganjal. Saya tinggal rapihkan lampunya. Saya coba lagi modenya. Untuk pergantian mode ketika dalam emergency ataupun menggunakan PLN sama saja ya. Menghidupkan dan mematikannya itu harus ada jeda sekitar 3 detik. Baru lampu ini bisa berubah warnanya. Dan ini dia saya coba di tempat yang lebih gelap. Ternyata lampu emergency ini cahayanya lumayan terang. Jika saya bandingkan dengan merek Philips, ini cahaya yang keluar sama dengan Philips 3 watt yang LED. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya.